Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma bad. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan pada bahasan tentang perang. Perang apa kalau ini Pak? Perang Mu'tah. Jangan salah sebut. Bukan perang Mut'ah, tapi perang Mu'tah. Jadi kaum muslimin atau tentara muslimin yang jumlahnya 3.000 ini sudah berhadapan-hadapan dengan tentara Romawi yang jumlahnya 200.000. 1:67. 66-67. Masya Allah, luar biasa nih. Kemudian tentara muslimin ini bermusyawarah. Ada dua pilihan, langsung menyerang atau memberitahu Nabi, menunggu perintah selanjutnya. Sebab Nabi juga belum tahu bahwa yang dihadapi ternyata adalah 200.000. Jadi mengirim utusan ke Madinah untuk memberitahu Nabi bahwa jumlah yang dihadapi 200.000. Langsung nyerang atau ngirim bantuan, kira-kira begitu. Jadi tidak ada pilihan yang ketiga, mundur saja wis, tidak ada. Melihat pasukan yang begitu banyak, kemudian yang satu nyerang sekarang minta bantuan atau mundur, tidak ada. Pilihannya adalah nyerang sekarang atau nunggu bantuan dari Nabi. Nah ternyata ketika musyawarah itu, Abdullah bin Rawaha yang dari kemarin memang sudah berniat untuk mati syahid mengatakan, bukankah kalian menginginkan surga? Dan sekarang surga itu sudah ada di depan mata. Ayo kita berangkat menuju ke surga, kata Abdullah bin Rawaha. Nah, kata-kata Abdullah bin Rawaha ini membuat hati pasukan muslimin ini merinding. Merinding itu dan kepengen cepat-cepat berangkat perang. Kalau bisa syahid. Maka semangat mereka meledak. Segera ingin menuju ke medan perang. Kemudian ada salah satu sahabat lagi yang mengatakan, berdiri kemudian mengatakan, yaitu namanya Sabit ibnu Aqram, itu mengatakan begini, kami telah melihat pasukan di Badar. Kami telah ikut di dalam perang Badar. Dan kami menyaksikan bahwa pasukan Islam yang pada waktu itu jumlahnya sedikit, yaitu 300 sekian orang, kemudian melawan 1.000 orang, namun dalam waktu kira-kira 2 jam mereka kocar-kacir dan lari tunggang-tanggang. Maka asal ketakwaan dan keikhlasan kita kepada Allah, semuanya akan tuntas. Ini menjadi semangat lagi bagi pasukan muslimin. Nah, sementara pasukan muslimin ini musyawarah, di pihak Romawi mereka melihat pasukan yang kecil itu, mereka mengatakan sambil tertawa-tawa, berapa? Cuma 3.000. Apa yang bisa mereka lakukan dengan pasukan yang cuma 3.000 saja itu? Ya paling mereka berdebat ya. Bukti ini suwi gak nyerang-nyerang. Atau tanda-tanda untuk berperang. Paling berdebat maju atau mundur. Maju atau mundur. Kira-kira begitu yang dipikirkan oleh tentara Romawi. Namun ternyata bendera perang kemudian diangkat oleh pasukan muslimin.
Kaget mereka. Ternyata mereka berani, kira-kira begitu. 3.000 dibanding 200.000. Beneran mereka berani. Saya kira mereka datang kemudian melihat kita yang begitu banyak, kemudian mereka pulang lagi. Ternyata mereka berani. Maka di hari pertama perang, perang itu mulai dari terbitnya matahari. Jadi setelah sholat subuh siap-siap perang sampai nanti tenggelamnya matahari. Itu perang terus, nggak ada istirahatnya. Mboten kayak tinju nggih. Diluk terus ting 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 ting, istirahat dulu ndak. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Itu terus tanpa istirahat. Maka di hari pertama ini subhanallah kaum muslimin dalam posisi yang menang. Jadi korbannya sedikit, sementara di pihak Romawi korbannya ratusan orang. Hari pertama. Maka pasukan Romawi berkomentar, kita ini perang dengan jin apa malaikat ya? Tidak ada takut-takutnya mereka itu. Nyerang terus, nggak ada takut mati apa enggak ada takut. Ya memang kalau bisa syahid ya. Kalau enggak bisa ya menang. Jadi dua pilihan itu semuanya menguntungkan. Hari kedua sama. Okay. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, perang menang lagi. Kaum muslimin berhasil menewaskan ratusan orang di pihak Romawi. Dan itu berlanjut sampai hari ke-5. Itu kalau misalnya dibuat rata-rata satu hari itu yang tewas di pihak Romawi 500. Okay. Berarti 5 hari pinten Pak? 2.500. 2.500 tidak ada apa-apanya ya, dibanding dengan 200.000. Namun beritanya, ya, berita yang dibawa oleh orang-orang yang menyaksikan perang, itu kemudian ini isok perang apa enggak jani? Itu di pihak penduduk Romawi, karena memang perangnya di daerah Romawi. 200.000 melawan 3.000 kok sampai 5 hari kok begini-begini saja. Seharusnya 1 hari selesai. Tetapi sampai 5 hari. Maka di hari kelima menuju ke hari ke-6, pasukan Romawi kemudian bermusyawarah. Ini gimana nih kita ini? Mosok 3.000 kemudian di pihak kita 200.000. Dari hari ke hari kita gini saja. Malah kita yang ini banyak yang tewas. Apa kata dunia? Kira-kira begitu. Apa kata dunia? Maka kemudian di hari ke-6 mereka memutuskan untuk menyerang dulu. Jadi malamnya mereka sudah bergerak mengepung pasukan muslimin. Nah, sementara di Madinah di pagi hari itu setelah sholat subuh, Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, hari ini pasukanmu sedang dalam keadaan yang diserang habis-habisan. Jadi kalau hari pertama sampai hari ke-5 itu perangnya mulai matahari kelihatan. Namun di hari ke-6 ini pasukan Romawi mendahului. Bahkan matahari belum kelihatan. Jadi subuh-subuh begini. Maka kemudian Nabi dikasih tahu begitu, mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, ayuhan nas, semua manusia, kumpul di masjid. Untuk apa? Untuk mendoakan pasukan muslimin yang sedang berada di wilayah Romawi, yang sedang perang itu. Nah, pasukan Romawi yang malamnya sudah bergerak mengepung itu, kemudian setelah fajar itu berarti subuh itu ya, matahari belum kelihatan, itu mereka kemudian menyerang. Sementara pasukan muslimin belum siap. Maka ya bisa kita bayangkan ya, kocar kacir. Jadi di hari 6 itu kocar kacir. Disinilah kemudian pasukan muslimin berguguran syahid. Zaid bin Harisah kemudian
mengangkat bendera tinggi-tinggi, kemudian maju ke depan untuk memberikan semangat kepada tentaranya agar tetap menjaga semangat berperang mereka. Kemudian karena Zaid ini membawa bendera, jadi bendera dalam perang dulu itu mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi kalau benderanya sampai jatuh, maka pasukan yang lain melihat bendera jatuh sudah down. Maka bendera dijaga betul oleh para panglima mereka. Nah, karena Zaid membawa bendera, maka dia kemudian menjadi incaran tentara Romawi. Diincar terus. Maka dalam hitungan detik, Zaid bin Harisah ini kemudian gugur, syahid. Oke. Zaid bin Harisah. Sinten Mak Zaid kalau ini? Putra angkat Nabi. Kemudian datanglah Ja'far. Ja'far mengambil bendera. Kemudian maju ke depan dengan kudanya. Dan beberapa menit kemudian tangan yang membawa bendera ini ditebas dan putus. Diambil dengan tangan kirinya. Tebas lagi. Putus lagi. Maka bendera ini kemudian didekap dengan sisa tangannya nih, didekap. Kemudian kudanya dihantam kakinya dan kudanya terjatuh. Maka Ja'far ini kemudian lari sambil menggendong bendera itu. Dan beberapa menit kemudian dia sudah tumbang sebab beberapa senjata kemudian mengarah kepada dia. Mulai ditombak, kemudian pedang dan lain-lain. Jadi Ja'far ini selain tangannya putus, dua-duanya putus, juga terdapat banyak sekali luka, ya, sekitar 90-an, ya, 90-an luka di sekujur tubuhnya. Maka syahidlah Ja'far. Dan Nabi memberi komentar pada Ja'far ini bahwa Ja'far ini tangannya akan diganti oleh Allah dengan sayap nanti di surga. Maka Ja'far ini adalah orang yang diberi gelar Ja'far At-Tayyar. Ja'far seperti seekor burung nanti di surga. Ja'far Dzul Janahaini. Ja'far adalah orang yang memiliki dua sayap. Jadi nanti Ja'far ini bisa terbang kemana-mana di surga nanti. Itulah Ja'far. Sinten Ja'far kalau ini Pak? Sepupunya Nabi. Kakaknya Sayyidina Ali. Itu Ja'far. Ya. Nah sekarang tinggal satu yang disebut Nabi. Dari 3 yang disebut Nabi, yang 2 sudah syahid. Satunya sinten Pak? Masih ingat? Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha. Melihat pasukan muslimin yang sudah diacak-acak ini, kemudian Abdullah bin Rawaha sedikit ragu untuk mengambil bendera yang terjatuh itu. Namun keraguan itu kemudian dibalas dengan kata-katanya sendiri. Allahu Akbar. Ya nafsi lima takrahinal jannah. Wahai jiwaku, kenapa engkau membenci surga? Bukankah kau datang hari ini untuk itu? Ayo ambil bendera itu. Abdullah bin Rawaha ini sambil berteriak, tetapi kata-katanya ditujukan untuk menyemangati dirinya sendiri. Maka diambillah bendera itu. Okay? Kemudian ia terus maju, dan beberapa saat kemudian Abdullah bin Rawaha pun gugur, syahid. Jadi dalam sekejap orang-orang yang ditunjuk sebagai panglima itu, 3 orang ini, itu gugur, Bang. Tidak sampai 1 jam kira-kira. Itu mereka gugur. Nah, di saat itulah Nabi dan para sahabatnya berkumpul di Masjid Nabawi untuk mendoakan pasukan muslimin ini. Kemudian Nabi mengatakan, wahai sekalian manusia, berdoalah kalian pada hari ini. Sebab hari ini adalah perang yang sesungguhnya. Hari ini adalah perang yang amat dahsyat. Kemudian malaikat Jibril datang dan mengatakan, washtadal harb, perang sangat dahsyat ya Rasulullah. Maka Nabi menyampaikan kepada para sahabat, washtadal harb, perang sangat dahsyat. Kemudian
lagi-lagi malaikat Jibril membisikkan kepada Nabi, hamdal watis. Perang bertambah dahsyat ya Rasulullah. Disampaikan Nabi lagi. Jadi kalau sekarang mirip nih, mirip apa? Live streaming. Cuma tidak bisa melihat videonya saja. Jadi live streaming berdasarkan audio saja. Jadi malaikat Jibril memberikan kabar kepada Nabi dan Nabi langsung memberikan kabar itu kepada para sahabat. Tak lama kemudian malaikat Jibril kemudian mengatakan, ustushida Zaid. Berlinang air mata Nabi. Ustushida Zaid. Ayuhan nas, ustushida Zaid. Rahimakumullah. Zaid telah gugur. Zaid telah syahid. Allahu Akbar, kata Nabi. Allahumma gfirlah. Allahumma gfirlahu. Allahumma taqabbal syahadatah. Ya Allah, ampunilah sinten Bapak Zaid bin Harithah. Terimalah kesyahidan dia. Kira-kira begitu. Semua sahabat berlinang air matanya. Dan sesaat kemudian malaikat Jibril membisiki Nabi lagi, ustushida Ja'far. Ja'far telah gugur. Lagi-lagi Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ustushida Ja'far. Allahu Akbar. Allahumma akrim nuzulah. Wa wasi' madkhalah. Kata Nabi. Ya Allah, muliakanlah dia dan lapangkanlah kuburannya. Lagi-lagi berlinang air mata Nabi ini. Sahabat pun demikian. Kemudian malaikat Jibril membisikkan, hamala Raih Abdullah bin Rawaha. Sekarang bendera berada di tangan Abdullah bin Rawaha. Dan sesaat kemudian ustushida Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha telah syahid. Kira-kira begitu ya. Ini sekali lagi seperti live streaming gitu ya. Jadi berita dari malaikat Jibril kemudian diteruskan Nabi kepada para sahabat. Ustushida Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha telah gugur. Lagi-lagi butiran-butiran lembut keluar dari mata Nabi dan para sahabat. Semuanya menangis, berlinang air mata. Dengan demikian, maka 3 daripada panglima yang ditunjuk Nabi itu semuanya telah gugur. Semuanya telah syahid. Sementara pasukan muslimin sudah dalam keadaan bercerai-berai tanpa komando. Sebab 3-tiganya sudah wafat. Lalu apakah pasukan muslimin mampu keluar dari kemelut ini? Dan bagaimana keadaan mereka? Apakah mampu menarik mundur pasukan yang hanya berjumlah 3.000 orang itu? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.